Shalom saudara, senang boleh berjumpa dengan saudara di tempat yang berbeda. Ya, saya baru pertama kali ke Bipro ini dan mendapat tugas menyampaikan firman Tuhan dengan tema lepas dari belenggu dosa. Saya tidak tahu saudara tema itu apakah waktu ditulis dan diberikan kepada saya surat undangannya bersangkut paut dengan minggu depan, hari kemerdekaan kita. Ya, apakah lepas dari belenggu dosa itu punya kaitan dengan kemerdekaan? Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita tahu yang namanya belenggu itu tidak enak sama sekali. Belenggu itu membatasi gerak kita. Belenggu itu membebani diri kita. Belenggu itu membuat kita, saudara, terseok-seok kalau mau berjalan. Terlalu berat, sesuatu yang tidak harus kita tanggung, akhirnya kita tanggung. Nah saudara, bagaimana belenggu itu bisa dibuka atau dilepas? Kalau kita nggak punya kekuatan untuk mendobraknya dan mematahkannya, nggak mungkin lah. Apalagi kalau belenggu itu dari besi. Rantai dari besi. Apalagi kalau belenggu itu dari baja. Mustahil kita bisa patahkan kecuali kita minta bantuan orang lain untuk mematahkan belenggu besi atau baja ini. Baru kita bisa bebas. Tapi bagaimana mematahkan belenggu dosa? Dosa nggak kelihatan saudara, tapi realitas. Dosa tidak nampak, tapi kenyataan. Dosa tidak nampak tapi kenyataan. Dampaknya terjadi di mana-mana saudara. Berapa banyak pemuda-pemudi bunuh diri. Berapa banyak pemuda-pemudi jatuh dalam narkoba. Berapa banyak pemuda dan pemudi terlibat pinjol dan menjadi stres. Berapa banyak saudara orang-orang tua yang hidupnya rusak. Mabuk-mabukan, judi, korupsi, para pejabat, dokter-dokter yang gak karuan pokoknya. Termasuk juga saudara rohaniwan atau kaum ulama. Itu menandakan dosa tidak kelihatan tapi dampaknya jelas ada. Dia tidak bisa diremehkan. Dia merupakan gerak yang dinamis walaupun tidak kelihatan. Nah bagaimana mematahkannya? Sekarang saya tanya sama saudara. Udah berapa tahun engkau mengenal Yesus? Udah berapa tahun? Kalau saya hitung-hitung, saya sudah 46 tahun. Salah. 48 tahun saya mengenal Yesus, ditebus oleh darah Kristus, dijadikan ciptaan baru. 48 tahun. Saudara udah berapa tahun mengenal Yesus? Berapa tahun dosamu telah diampuni oleh Tuhan dan kau diciptakan baru? Berapa tahun kau telah bertobat? Berapa tahun? Hitung sendiri. Tapi pertanyaan saya adalah, selama itu engkau bebas gak dari dosa? Siapa yang berkata sejak aku mengenal Yesus Pak, aku gak pernah iri hati. Walaupun kadang-kadang aku komen sih Pak yang nyakitin orang. Begitu, komen nyakitin orang, gak iri hati. Saudara bebas dari perasaan egois sejak mengenal Yesus? Saudara bebas dari perasaan ingin marah pada seseorang, memfitnah orang, ingin membunuh orang, bebas gak? Saudara bebas dari perasaan ingin memiliki barang milik sesama atau sesuatu yang dimiliki sesamamu? Saudara bebas sejak menerima Yesus dari dusta? Siapa yang berani angkat tangan? Aku aja gak berani. Pendeta loh, rasanya dusta itu relatif sekali. Conditional lagi, tergantung keadaannya. Kalau seperti saya ini ditangkap polisi, dendanya cuma 50.000, oke lah saya berani jujur. Merah tadi Bapak? Iya Pak merah. Tilang ya? Maksud Bapak? Ya tergantung Bapak, mau tilang di bumi atau tilang di surga, terserahlah pokoknya kita damai. Cuma 50.000.
Tapi aku sebagai pendeta, aku berkata, enggak Pak, tilang saja sudah. Loh, tilang? Benar Pak mau tilang? Mahal loh Pak. Udah Bapak tilang saja, saya sudah bersalah. Kalau dendanya cuma goban. Kalau kejujuran itu harus dibayar dengan hancurnya rumah tangga, martabat kita, masa depan kita, kebanyakan orang akan berdusta. Percayalah padaku. Pak Beni gitu gak? Iya, saya rasa juga begitu. Jadi siapa yang berani berkata bahwa kita bebas dari dosa? Nah itu pertanyaan teologis yang betul-betul harus kita pikirkan. Kalau begitu, setelah kita diselamatkan oleh darah Kristus dan dilahirkan baru, apakah kita betul-betul bebas dari belenggu dosa? Kalau kita nggak pernah bebas dari belenggu dosa, ya jangan ada topik kayak begini dong. Bebas dari belenggu dosa, artinya nggak pernah berdosa lagi. Mustahil lah, kenyataannya nggak seperti itu. Saya pendeta juga nggak berani untuk mengajarkan seperti itu. Dan saya juga nggak begitu. Terkadang ada gerakan dosa, dinamika dosa yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan rasanya iri dengan rekan lain, yang rasanya ingin mengatakan pada orang lain, tuh buruknya ini loh rekan kita. Atau sama pasangan kita, walaupun dia kita cintai, tapi kadang-kadang kita mendongkol juga sama dia. Lalu kita bebas gak sih dari belenggu dosa? Kalau kita gak bebas dari belenggu dosa, mari kita pikirkan lagi. Nanti kalau meninggal dunia kita jadi orang berdosa apa orang suci? Kalau kita orang berdosa, betul gak kita akan diterima oleh Tuhan di surga nanti? Orang berdosa bisa diterima gak oleh Tuhan di surga nanti? Karena itu hiduplah kudus. Hidup suci. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan berpikiran egois. Tapi gimana caranya? Kita tahu itu mustahil bukan? Nah, seorang pendeta pernah ngomong gini sama saya. Pak Beni tahu di Singapura ada pendeta sesat. Sesatnya gimana Pak? Masa dia bilang, kita tuh sekali ditebus oleh darah Kristus. Karena anugerahnya kita tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Saudara setuju gak? Ada seorang pendeta cerita sama saya, Pak Beni di Singapura ada pendeta sesat. Ngajarnya begini, kita kalau sudah diselamatkan oleh darah Kristus, sekali selamat tetap selamat. Gak akan pernah ditolak Tuhan. Wah, kalau begitu ini ajaran bahaya Pak Beni. Bahayanya di mana Pak? Ya enak aja dong. Karena kita merasa sudah diselamatkan Tuhan, kita bisa berdusta, kita mesti menipu orang, kita bisa memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi padahal bukan milik kita. Kita bisa berbuat cabul, kita bisa berjudi, kita bisa mabuk-mabukan. Toh nanti tetap diselamatkan oleh Tuhan. Saudara setuju yang mana? Setuju gak? Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Siapa yang mau memberi pendapat? Apa-apa bebas-bebas saja. Kalau menurut saudara, bila seseorang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, sudah mengganti segala hukuman dosanya. Sejak itu dia diciptakan menjadi manusia baru. Sekali diampuni, tetap akan diampuni. Akan masuk surga. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Setuju gak? Bahayanya apa? Seperti pendeta teman saya. Wah enak aja dong Pak kalau gitu. Kita jadi Kristen lakukan apa saja karena kita udah tahu dijamin masuk surga. Mau berzina, nonton film porno, hamili gadis lain. Wah terserahlah korupsi. Kalau gitu orang Kristen jadi orang yang paling liar Pak. Saudara setuju sama pendeta itu atau setuju dengan pernyataan saya yang pertama tadi? Kalau menurut saudara mana yang benar? Ada yang mau memberi pendapat? Kalau nggak ada, bagus kita tutup dalam doa. Kolekte dulu dong.
Ayo setuju mana? Ayo be pro. Profesional kan? Saudara setuju sekali diselamatkan tetap diselamatkan? Atau tergantung Pak, kalau hidupnya nggak beres, maksud Tuhan mau menyelamatkan? Seru bukan pemikiran kayak gini? Oke, sekarang saya rinci ya. Kalau kita setuju, tergantung hidup orang Kristen itu Pak. Akhirnya dia melakukan dosa apa tidak? Kalau akhir hidupnya melakukan dosa, maksud Tuhan menyelamatkan? Nah sekarang saya tanya sama saudara. Saudara nanti akhir hidup saudara akan melakukan dosa gak? Ya semoga jangan dong Pak. Tapi ada jaminan gak engkau gak melakukan dosa? Gak ada jaminan. Melakukan dosa itu gak usah yang berat-berat saudara. Membunuh, meledakkan bom. Atau melakukan percabulan yang begitu rupa. Mengabuse anak-anak. Gak usah yang begitu-begitu. Ketika mama tanya, kamu dari mana? Belajar sama-sama, Ma. Waktu bilang belajar sama-sama, padahal kamu baru dari Klambing. Tiba-tiba Allah memanggil engkau pulang. Kalimat terakhir apa? Belajar sama-sama, Ma. Ma, belajar sama-sama. Itu bohong. Cuma satu kali itu saja. Sejak engkau menerima Kristus 20 tahun yang lalu, cuma satu kali itu saja engkau berdusta sama mama. Masuk surga gak? Nggak masuk surga kan? Karena Tuhan itu suci. Jadi kalau begitu, ada jaminan nggak? Kalau kita sudah ditebus darah Kristus, akan diterima oleh Tuhan di rumah Bapa. Ada jaminan nggak? Tergantung Pak, terakhirnya gimana? Kalau terakhirnya gimana, itu berarti keselamatan itu tergantung perbuatan kita bukan? Buat apa Yesus mati? Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang dimaksud dunia ini, manusia yang ada di dunia ini. Maka ia memberikan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Memberikan anak tunggalnya. Agar setiap orang yang percaya. Yang percaya bukan? Yang percaya tidak akan binasa. Sementara. Gitu. Selama-lamanya. Just believe. Setiap orang yang percaya, hanya percaya, tidak akan binasa selama-lamanya. Selama-lamanya, forever saudara. Sampai ke dalam kekekalan. Jadi tidak dikatakan kecuali hidup akhirnya nggak beres. Saudara-saudara, ada kasih karunia. Kasih karunia itu ada anugerah. Sekali kita diselamatkan oleh darah Kristus dan menjadi miliknya, tetap kita dipegang menjadi miliknya. Walaupun saudara, di akhir hidup kita melakukan kesalahan, sengaja atau tidak sengaja. Tetap jadi miliknya. Nah saudara, inilah yang Paulus katakan. Mari kita lihat. Roma 6 ayat yang pertama dulu. Ya, saya ingin membongkar ayat ini. Jika demikian, kata Paulus, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin banyak bertambah kasih karunia? Artinya apa? Itu yang tadi saya kasih pengantar sama saudara. Sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Kalau demikian kata Paulus, boleh gak kita berbuat dosa seenaknya supaya kasih karunia itu makin banyak, semakin berlimpah, turun dari Tuhan buat kita? Boleh gak? Kan udah dijamin. Kita sudah dikasih surga kok atas pengampunan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kita sudah miliknya dan dijamin. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Ya, kita sudah dijamin di sana.
Kalau begitu, boleh gak kita melakukan dosa terus-menerus agar kita diampuni. Kasih karunia Allah numpuk. Itu menunjukkan bahwa dia memang gudang kasih karunia. Boleh gak? Karena kita tahu saudara, Allah Bapa sudah begitu mengasihi kita sampai-sampai anaknya yang tunggal diberikan untukmu dan untukku untuk menebus hukuman dosa kita. Kita seharusnya kagum pada beliau, hormat pada beliau, mengasihi beliau, bukan mempermainkan. Itu logika yang geblek, saudara. Itu logika yang sakit. Nah, dengarkan. Dulu, saudara, di Salatiga ada seorang pastor. Pastor itu pendeta Katolik. Dia mengangkat anak. Seorang anak saudara yang yatim piatu. Yang tidak jelas ibu bapaknya. Lalu diangkat anak, lalu disekolahi. Sampai anak itu SMP. Anak itu tahu bahwa pastor itu menyayangi dia. Dan pastor itu sudah berkata, nak, belajar baik-baik. Papa akan mendidik kamu, membiayai kamu sekolah. Nanti seluruh harta papa ini, kata sang pastor. Pastor itu orang Belanda, saudara. Nanti seluruh harta papa ini, papa akan berikan kepadamu. Kalau papa meninggal. Udah dijamin loh. Baiknya luar biasa loh. Dari anak yang gak karuan di jalanan, disekolahkan, dididik, bahkan diberi jaminan. Satu hari, apa yang diperbuat oleh anak angkat itu? Dia mencuri HP ayah angkatnya. Dia mencuri HP ayah angkatnya. Ketika ditanya, dia tidak ngaku, dia bilang tidak tahu. Terus bergumul seperti itu. Ketika ditanya, dia tidak ngaku sampai sang pastor itu mendapati HP itu disimpan dan disembunyikan oleh anak angkatnya ini. Betapa lupanya hati sang papa dan berkata, dari hidup yang tidak jelas, aku mengangkat engkau menjadi anakku. Bahkan sudah berkata semua harta papa untuk kamu. Kok tega ya kamu masih mau mencurinya? Saudara, kalau Bapak surgawi itu sudah menjamin atas dasar pengorbanan Yesus di kayu salib, kita nih diangkat jadi anaknya. Mosok sih kita mau melukai hatinya dengan berbuat dosa terus? Jadi logika salah. Karena Bapak kita mengampuni, berzina aja terus menerus. Karena Bapak mengampuni, main judi, nipu orang, nyakitin orang, gak jadi masalah. Sudah diampuni kok. Itu logika sesat, betul gak? Karena kita tahu Bapak surgawi kita begitu mengasihi kita. Kita mau berbuat dosa saja tuh mikir 2-3 kali. Sekarang saya ingin saudara ajak mikir. Oke, kita punya minat baik kok. Karena Bapak terlalu baik. Masa kita mau melukai hatinya dengan berbuat dosa sih? Dia pasti tahu kok. Begitu dia tahu apa yang sedang kita kerjakan. Dosa, menjijikkan dia. Dia sakit sekali hatinya. Dia memalingkan wajahnya dan berkata, anakku, kenapa kau melakukan itu lagi? Tapi dia ngampuni lagi kan? Mempermainkan lagi dong. Saudara-saudara yang kekasih, saya katakan tadi itu logika sesat. Seharusnya tidak demikian. Ada perasaan hormat, kasih, dan ada perasaan takut, dan perasaan gak enak kalau kita melakukannya. Tapi sekarang, engkau punya perasaan takut, hormat untuk tidak melukai hati Allah. Tidak mau berbuat dosa. Tapi realitanya masih berdosa gak? Masih bukan? Jadi Alkitab ini yang benar yang mana sih? Oke, saya rumuskan ya. Sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Allah tetap nerima kita tanpa memperhitungkan terakhirnya berbuat dosa atau tidak. Allah tetap mengampuni kita. Kalau gitu, boleh gak kita melakukan dosa? Nanti dulu, gak enak sama Tuhan.
Udah begitu baik, oke. Engkau punya perasaan paisengki. Engkau punya perasaan, oke, gak enak sama Tuhan. Tapi tetap gak? Akhirnya engkau berbuat dosa. Berbuat. Jadi gimana? Bisa gak membelenggu dosa itu kita patahkan? Nah, di sini menariknya. Paulus berkata, sekali-kali tidak. Artinya, kalau Tuhan ngampuni terus, bukan berarti kita enak-senaknya berbuat dosa. Sekali-kali tidak. Lalu dia berkata gini, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini kunci. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang telah mati bagi dosa. Orang mati itu gak bisa apa-apa, betul gak? Pada waktu kita hidup, kita bisa tersinggung. Pada waktu kita hidup, kita bisa menipu orang. Kita bisa berdusta, kita bisa serakah, kita bisa membunuh orang. Tapi setelah kita mati, gak ada satu dosa pun yang bisa kita lakukan. Mau nipu orang gak bisa, mau mukul orang gak bisa, gak ada tenaganya dan memang gak hidup lagi. Nah sekarang bukan secara fisik. Paulus berkata, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini kuncinya. Saudara-saudara pikirkan kalau kita mau berbuat dosa. Kita ini adalah manusia-manusia yang telah mati bagi dosa. Kapan kita mati bagi dosa? Pada waktu Yesus Kristus mati menebus kita. Wow. Jadi kaitannya erat dengan apa yang dilakukan Yesus di salib buat kita. Waktu dia bersedia mati buat kita, sebetulnya dia mati buat dosa-dosa kita. Pada waktu dia mati bagi dosa-dosa kita, kita sudah mati bagi dosa kita sendiri. Saudara, kesadaran ini penting ya. Ketika engkau merasa digoda oleh setan. Ketika engkau ingin melakukan sesuatu yang jahat. Katakan pada dirimu, aku telah mati bagi dosa. Orang mati gak bisa apa-apa. Aku telah mati bagi dosa. Nah, kesadaran aku telah mati bagi dosa ini membuat yang pertama, kita menyadari bahwa tubuh kuasa dosa kita sudah hilang. Saya baca ayat 6a sekarang. Paulus berkata begini. Saya nggak baca urutan sampai ayat 14 ya, saya loncat. Saya tunjukkan bagian-bagian yang penting saja. Paulus berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa itu tubuh manusia lama. Sebelum kita ditebus oleh darah Kristus. Manusia lama. Waktu kita ditebus, diciptakan baru, kita jadi manusia baru. Dulu manusia lama kita menjajah kita. Menguasai kita, mengontrol kita. Kita seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ditarik ke kanan, kita belok kanan. Ditarik ke kiri, kita belok kiri. Ditarik dua-dua, kerbau itu diam saja. Kuatnya kuasa manusia lama kita, yaitu kuasa dosa, menguasai engkau dan saya. Kita tidak mampu menolaknya. Terkadang dia mengancam. Terkadang dia membujuk. Terkadang dia menggoda. Dengan tarian-tarian duniawi yang begitu memikat kita. Mana ada orang yang bisa tahan. Tapi itu dulu. Ketika manusia lama kita meninggal dunia, maka kekuatannya hilang sebetulnya. Pertanyaannya, kenapa kita masih bisa melakukan dosa? Nah, dengar. Saudara, hari ini saya menyampaikan ini penuh dengan urutan-urutan teologis yang doktrinal yang memang enggak mudah dicerna, saudara. Kalau engkau tidak konsentrasi, iblis sangat senang. Dibawa, jangan dengerin, mabok ini pendeta. Ya,
beginian dikotbahin. Tapi ini penting, dengarkan. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, kuasa manusia lama kita sudah hilang. Kenapa kita masih melakukan dosa? Saya ingin jawab pertanyaan ini dengan satu ilustrasi. Saudara, ada seorang psikolog Rusia yang sangat terkenal di masa lalu. Namanya Ivan Pavlov. Pasti saudara tahu. Dia terkenal dengan satu eksperimen yang namanya classical conditioning. Kondisi yang dibuat sedemikian rupa. Ya, sehingga orang terbiasa di dalamnya. Tapi dia mengadakan percobaan dengan anjing. Dia memelihara beberapa anjingnya. Kemudian mengadakan percobaan. Dia selalu memberi makan anjingnya pada jam yang teratur. Begitu anjing pintunya dibuka, lalu makanan dimasukkan. Respon anjing berbeda-beda. Yang lapar datang cepat, yang gak lapar cuma lihat begitu, diam lagi. Tapi dia mulai mengadakan eksperimen. Setiap kali dia memberikan anjing itu makanan, pada waktunya dia membunyikan bel. Entah belnya kayak gimana saya nggak tahu deh. Mungkin ting 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 gitu ya. Ting 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 ting. Pertama-tama anjing-anjingnya itu nggak berespon apa-apa antara makanan yang datang dengan bel yang berbunyi. Tapi lama-lama dikondisikan begitu rupa, anjing mulai berpikir, kalau ada bel, suara bel itu dimulai, pasti ada makanan. Karena baunya itu harum sekali dengan aroma-aroma yang khas yang kedoyanan anjing. Jadi karena sudah terbiasa berminggu-minggu begitu, begitu dibunyikan bel, ting 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 ting, lari menuju ke kandang, di mana tempat makanan itu ditaruh di sana. Saudara-saudara terbiasalah, lihat terkondisi. Bunyi bel, makanan enak datang. Nah, saudara, satu kali Ivan Pavlov melanjutkan eksperimennya. Dia memberi anjing-anjingnya makan dengan bunyi bel, anjing makan dengan lahap, habis semua. Saudara, setelah habis, anjing mulai duduk di sudut kandangnya. Tiba-tiba dia melanjutkan eksperimennya. Dia membawa makanan-makanan lagi, lalu membunyikan bel lagi. Dia pengen tahu anjing yang sudah kenyang perutnya ini ketika dibunyikan bel, di sininya terangsang nggak? Saudara-saudara, karena sudah dikondisikan, begitu bel dibunyikan, air liur sang anjing tiba-tiba meleleh. Seperti pada waktu dia lapar. Lelehnya gimana? Barangkali gini ya. Tapi nggak sama pasti. Jangan bilang percis pak. Kamu berdosa loh. Nah, dia lari saudara ke depan dengan air liur yang menetes. Padahal perutnya kenyang. Apa yang terjadi? Ada kondisi yang ada keadaan yang dikondisikan saudara. Bunyi bel, makanan nikmat datang. Nah, kenapa kita masih melakukan dosa saudara? Sebetulnya kuasa dosa itu telah mati. Bersama dengan kematian Kristus buat kita. Dia tidak punya kuasa lagi. Tidak punya kuasa lagi. Tapi karena kita sudah dikondisikan, kalau kita dengar sesuatu, kita lihat sesuatu, kenikmatannya tergambar lagi seperti dulu, maka kita membeok lagi. Kita menjadi bujangnya lagi. Kita menjadi hambanya lagi. Kita nikmati lagi. Sebetulnya tidak punya kuasa dia. Andai kata kita menjadi Tuhan dan berkata, hai dosa, kamu tidak berkuasa lagi atasku. Kamu sudah mati. Maka kita menjadi Tuhan atas diri kita. Dengan kekuatan Kristus, kita nggak jatuh dalam dosa. Sayangnya, seorang yang dari kecil atau remaja, kalau ada yang menghina dia, pasti dia hantam. Setelah dia menjadi murid Kristus, dilahirkan kembali. Begitu dapat hinaan, yang dia pikir apa saudara? Hantam. Kayak dulu, ajar aja. Apalagi kalau dia memang jago karate saudara. Udah rasanya gue hancurin orang ini.
Termasuk juga gambar-gambar film-film porno. Kenapa sih kita yang sudah dilahirkan baru terus datang lagi? Karena ada gambaran masa lalu. Bel itu berbunyi, teng, 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 teng. Wow, kenikmatan itu kita nikmati lagi. Tapi kalau kita sadar, tidak. Aku tidak akan menyakiti hati Bapa yang telah memberikan putranya untuk menebus aku. Tidak, aku mengasihi Allahku. Tidak, pergi kamu. Aku telah mati bagi dosa. Jadi saudara mengerti? Yang pertama-tama kita harus menyadari bahwa tubuh dosa kita ini sudah gak punya kuasa atas kita. Yang kedua saudara, kita mati di dalam dosa itu punya pengertian. Kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Saya bacakan ayat 6. Roma 6. Karena kita tahu, kata Paulus, bahwa manusia lama kita telah turut disalib. Dia udah mati di sana. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tadi ayat yang tadi kan. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau manusia lama kita sudah mati, kita bukan hambanya lagi. Kita manusia merdeka. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, kapan ikatan suami istri itu lepas? Di dalam kekristenan tidak ada yang bisa lepas kecuali maut. Betul? Paulus sendiri berkata, kalau suami istri salah satunya meninggal, misalnya suaminya meninggal, istrinya bebas, statusnya merdeka. Dia boleh merit lagi. Jadi kematian itu membebaskan. Ketika dosa itu telah mati, kita jadi merdeka, kita bukan hamba lagi. Jangan ngikuti. Waktu dulu kita hamba, kita kacungnya. Setelah ditebus oleh darah Kristus, dia nggak berkuasa lagi kok. Sebetulnya dia sudah mati. Nah, dengarkan saya ya. Saya ingin membuat sebuah cerita. Ada seseorang pemuda punya sahabat dekat. Sahabat ini benar-benar dia paling dekat, lebih dekat daripada saudara. Dari dulu, dari kecil, dia main bersama dengan sahabatnya ini. Ini bestie yang luar biasa. Punya banyak kesamaan hobi, banyak kesamaan bidang-bidang tertentu. Perasaannya, genre musiknya sama. Wow. Udah seakan-akan di mana ada dia, ada aku, ada dia. Dua ini akrab sekali. Cuma dia sadari, saudara, ada sesuatu yang negatif di dalam diri sahabatnya yang mempengaruhi dia. Apa itu? Dominan, posesif. Itu dia tidak bisa sangkal. Dia menikmati kebersamaan dengan sahabatnya. Tapi sahabatnya sangat dominan, posesif, tidak bisa berteman dengan siapa saja kecuali sama dia. Nah saudara, terlebih lagi, ada hal buruk. Sahabatnya ini selalu ingin berpetualangan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Juga sangat gak bermoral. Dia tahu ini jahat, dia tahu gak boleh. Satu lagi, sahabatnya gak pengen dia ngomong soal Tuhan. Enggak lah, enggak, jangan gitu-gituan. Lama-lama dia terpengaruh. Tapi dia tahu sahabatnya ini yang dia cintai punya dampak negatif pada kehidupan dan karakternya. Satu kali. Sahabatnya ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dia betul-betul kaget dan tidak mengira itu benar-benar terjadi. Sampai hari penguburannya, sampai peti mayatnya diturunkan, dia pikir ini cuma mimpi. Sampai dia pulang ke rumah, dia diam. Apa yang aku alami ini benar terjadi apa enggak? Lalu dia ambil HP-nya. Dia klik nama sahabatnya. Lalu dia chat di sana. Di mana lo? Gue tungguin dari kemarin, lo kok nggak datang-datang? Send. Nggak ada jawaban. Dia tidak sadar atau dalam realitanya dia tidak sepenuhnya sadar sahabatnya sudah tidak ada. Nah saudara, seminggu 2 minggu hidupnya mengalami kesepian.
Seringkali di tengah malam dia menangis, dia jerit-jerit nama sahabatnya. Tidak ada. Dia kehilangan sesuatu. Kehilangan bestie yang betul-betul dia sayangi, yang cocok sama dia. Siapa nama bestie itu? Manusia lama. Saudara, engkau dan saya punya bestie yang namanya manusia lama. Yaitu manusia yang dulu sebelum engkau ditebus oleh darah Kristus. Tapi cerita tentang pemuda ini, setelah 2 bulan, 3 bulan, dia mulai, saudara, berpikir secara positif. Ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Dia tidak lagi jadi bujang temannya, sahabatnya, pesuruh sahabatnya, yang membeok ikuti apa saja yang diinginkan sahabatnya. Dia bebas dan lepas. Saudara, begitulah kehidupanmu dan kehidupanku. Kita ini manusia merdeka dari dosa sebetulnya oleh karena darah Kristus. Tergantung engkau sekarang masih mau memperhambakan diri. Celakanya kita yang sudah dimerdekakan. Seringkali justru seperti datang ke penjara masa lalu. Putar lagi kenangan pahit. Putar lagi kenangan-kenangan yang memikat yang kotor. Ya jatuh lagi. Saudara-saudara, Paulus berkata, tidak boleh demikian. Nah saudara, bisa gak manusia Kristen bebas dari dosa? Bisa. Realistis gak? Realistis saudara. Itu bisa dilakukan. Tapi sekalipun andai kata kita jatuh lagi dalam dosa, anugerah Allah akan diberikan lagi kepada kita dan kepada kita. Kalau kita nanti pulang diterima oleh Bapa di surga, itu bukan karena hebatnya engkau dan hebatnya aku, salehnya engkau dan salehnya aku, tapi karena amazingnya kasih Allah kepada engkau dan saya. Incredible, unbelievable. Gak masuk di akal. Terakhir, saudara tahu yang namanya kasih karunia atau anugerah Tuhan seperti apa? Yuk saya cerita. Ada seorang gadis muda cantik sekali. Sebetulnya dia tumbuh di desa. Tapi karena pengaruh teman, akhirnya dia pergi ke kota. Karena gak punya kerjaan, dijebak oleh orang, jadilah dia PSK. Saudara, pada waktu dia jadi PSK, bukan cuma PSK pinggiran di jalanan saudara. Sampai high class. Begitu banyak, konon menurut cerita, para pria mengantri untuk tidur dengan dia. Berapapun harganya, pasti orang mau membayarnya. Saudara-saudara, buat dia duit itu gampang sekali untuk didapat. Tapi juga gampang untuk dibuang. Sampai puluhan tahun kemudian. PSK muda ini telah menjadi nenek tua. Yang karena gak punya skill apa-apa, kerjanya cuma menjual diri. Tiap malam dia berdiri di pinggir jalan. Lalu dia pulang setelah 3-4 jam. Tanpa ada seorang pun yang mau menawar. Karena dia sudah tua. Saudara, satu kali PSK tua itu jatuh sakit. Dia tidak lagi tinggal di apartemen yang mewah. Tapi di rumah kontrakan kecil yang becek. Harganya begitu murah dengan satu ranjang single yang bau sekali. Saudara, teman-temannya melihat dia sakit. Akhirnya membawa dia ke puskesmas. Dokter terus mengobatinya dengan penuh kecurigaan. Dokter terus masuk ke dalam lab memeriksa dia. HIV. Saudara, begitu teman-temannya dikasih tahu HIV, teman yang membawa ke puskesmas itu pulang satu-satu. Membiarkan dia di situ tanpa yang mau ada orang yang membawanya ke tempat kontrakan. Terpaksa petugas puskesmas membawa dia ke tempat kontrakan. Sekarang saudara lihat, dia tinggal berbaring di situ. Dengan penyakit HIV dan tanpa uang apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemudian datanglah seorang dokter muda. Ganteng, cantik, anak orang kaya, pinter. Dokter muda. Kalau mau, kalian yang masih jomblo, cari dokter seperti ini. Ganteng. Saudara-saudara, dia mengetuk. Waspada,
Kalau bahasa sekarang, Assalamualaikum. Begitu. Nggak ada suara. Tapi ketika dia dorong pintu tempat kontrakan yang kumuh itu, dia mulai berkata, apakah ada orang di dalam? Sang PSK tua yang terbaring itu berkata, ada aku. Siapa kamu? Lalu dokter muda itu berkata, Ibu, saya dokter dari apa tuh namanya? Puskesmas. Saya mendengar ibu sakit dan saya ingin mengontrol ibu. Melihat lagi sampai di mana penyakit dan saya ingin merawat. Wow. Terharu sekali. Ada seorang dokter yang datang ke rumah gubuknya. Mau memfollow up penyakitnya. Dan ketika dia menoleh. Cakep sekali. Sopan sekali. Kemudian boleh saya periksa ibu? Boleh dokter, silakan. Dokter itu berkata, oke ibu, keadaanmu masih sama dengan beberapa hari yang lalu, minum obatnya ini ya. Aku akan datang lagi lusa. Lusa dia datang lagi. Saudara tahu, akhirnya bukan cuma seminggu 2 kali. Bisa seminggu 5 hari saudara. Dokter ini datang dengan penuh kesabaran. Luar biasa bukan? Akhirnya PSK tua ini mulai membaik. Walaupun dia tahu penyakitnya tidak hilang. Tapi semangat hidupnya dibangkitkan dengan kasih sayang seorang dokter ini. 1 tahun berlalu. Terjadilah persahabatan antara dokter dengan PSK tua ini. Satu kali, sang dokter berkata begini. Ibu, bolehkah aku bicara serius dengan kamu sekarang ini? Kaget. PSK tua ini tahu apa yang akan diucapkan oleh dokter muda ini. Lalu dia berkata, dokter, katakanlah sejujurnya. Aku sudah siap menerima berita buruk apapun. Lalu apa yang dikatakan oleh dokter itu? Dokter itu berkata, ibu, sudah sekian lama kita saling mengenal. Dan aku mencintaimu. Maukah engkau menikah dengan aku? Wow. Respon daripada PSK tua gimana? Dia balikkan mukanya, dia teriak. Dokter, kalau kamu sudah tidak mau merawat aku, pergilah. Jangan hina aku seperti itu. Wih, kaget sang dokter. Dia pegang pundaknya. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu. Maukah engkau? Tidak, pergi sana. Aku tidak sudi dihina seperti itu. Ada gak sih dokter seperti itu? Pak Beni kalau ngarang cerita yang terlalu, jangan keterlaluan Pak. Dongeng 1001 malam juga gak ada apa yang kayak gitu. Memang gak ada, itu cerita karangan saya. Gak masuk di akal. Betul gak? Unreasonable. Tapi tahukah saudara? Kasih karunia Allah kepadamu dan kepadaku adalah hal yang tidak masuk di akal. Amazing, incredible, unbelievable. Kita nggak lebih daripada pelacur tua yang menjijikkan hati Allah. Kita layak menerima geraman murkanya, api yang kudusnya. Tapi dia bukan membalas dan menghukum. Dia kirimkan putranya yang tunggal. Untuk jadi tumbal penebus salah kita. Masih kurang apa hati Allah itu? Kalau kita tahu ini. Kita berkata, aku tidak ingin lagi menjadi budak dosa. Terlalu indah hatinya. Terlalu baik untuk disakiti lagi. Jadi mungkin enggak kita tidak berbuat dosa? Sangat mungkin. Kalau engkau mengenal kasih karunia Allah. Biarlah kita berkata, Tuhan, ubah hatiku. Mari kita berdoa. Saudara, firman Tuhan telah diberitakan.
Kita menghadapi kenyataan kita seringkali masih jatuh di dalam dosa. Ada dosa-dosa yang memang kita cari, kita kejar, kita lakukan dengan gairah. Tapi setelah itu kita tahu kita terpuruk dalam tempat yang sama. Tangisan dan penyesalan. Maukah engkau sadar bahwa engkau adalah orang-orang yang telah mati di dalam dosa karena penebusan darah Kristus? Itu berarti kita harus menyadari bahwa tubuh dosa kita telah tidak punya kuasa lagi pada kita. Maukah engkau menyadari bahwa kita bukan hamba dosa lagi, tapi kita hamba penebus kita yang telah memberikan kasih karunia-Nya di atas kayu salib dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Belenggu dosa itu telah dipatahkan oleh kuat kuasanya. Biar kita katakan, Tuhan, aku ingin jadi hamba-Mu yang mengabdi bukan pada kesukaan aku melakukan dosa, tapi mengabdi kepada Engkau sebagai hamba untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, sampai di sini aku tidak ingin lagi melakukan dosa. Aku ingin taat pada firman-Mu. Aku ingin menjadi hamba-Mu. Kuduskan aku, Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami. Dengan firman-Mu, dengan lagu-lagu yang kami dengar. Dengan orang-orang kudus yang bersaksi kepada kami diajak untuk keluar dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami. Berikan kami kekuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.